Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini kami berjumpa dengan seorang aktor, yakni Mas Maemura yang sering saya panggil dengan Cak Mei. Ia adalah seorang maestro teater. Oleh karena itu pada kesempatan ini ingin bicara atau ngobrol-ngobrol tentang akhir-akhir ini beliau aktif sekali di dalam hal perteateran di Surabaya maupun Jawa Timur ini. Mas Mei, Ya, saya mendengar bahwa Anda membuat sebuah sanggar, kalau nggak salah namanya Sanggar Anak Merdeka Indonesia yang ada singkat dengan Samin. siap. Saya pikir pada waktu itu masyarakat Samin. Sebagai satu alasan yang kuat adalah kenapa Anda mendirikan sebuah sanggar Samin ini, dan tentunya di dalam hal kita memberikan satu pemberdayaan kepada warga negara, ini pastilah sesuatu yang maha hebat, sesuatu yang dibutuhkan oleh pemerintah, meskipun dalam kondisi semacam ini rupanya pemerintah masih ogah-ogahan melihat satu perkembangan, yaitu khususnya pada bidang kesenian. Tanggapan saudara? Ya, saya mulai dari Samin itu, sanggar ini memang terinspirasi Masyarakat Samin. Oh. Nah, jadi suatu hari saya di sana melihat betapa merdekanya mereka, berdaulat dengan pilihannya, berdaulat dengan tata cara kehidupannya sendiri hingga hari ini. Saya mengingatkan kita pada Trisakti Bung Karno. Nama itu saya utak. Politik, ekonomi, dan kebudayaan. Iya, berdaulat sekali dia sampai hari ini loh, Prof. Ya. Nah, akhirnya muncul Sanggar Anak Merdeka Indonesia. Persis caranya. Iya, Samin itu. Saya bawa ini berhari-hari, pagebluk terjadi. Saya tawarkan kepada warga, mereka menyetujui. Ya sudah, dengan Samin itu ingin ikut ambil bagian. Nah, tentu anak-anak kita ketika pandemi mulai terjadi. Sebelum pandemi terjadi itu kan sudah kelihatan ada semacam pergeseran kan metode pendidikan gitu. Ya. Dari itu sudah mulai kelihatan Goyah. ya. Saya melihat anak-anak harus memulai Mandiri. gitu kan. Online. Terus tidak pernah ketemu sama guru dan dosennya. Nah, di kampung kami kebetulan anak-anak sebenarnya tidak kelihatan aktif bermain gadget sebenarnya. Iya. Saya melihat menarik juga warga di Gunung Anyar, Mas, itu. Mereka membiarkan anaknya justru bermain, tidak bawa gadget. Muncullah ide, karena saya dulu di kampung Petemon itu juga melakukan itu, muncullah ide apa ya untuk anak-anak ini sehingga aktif secara keseluruhan. Nah, kebetulan saya Ludruk juga sudah tidak mungkin lagi bertemu karena THR mengalami pergeseran juga. Nah, saya tawarkan rumput yang ada di Gunung Anyar. Betul. Untuk membuat wayang itu kan, mereka tertarik. Jadilah sebuah kegiatan. Mereka mengenal wayang suket ya dengan sedikit filosofinya lah. Rumput itu hidup di mana saja, dibakar, hidup, membawa mereka. Ya boleh dibilang euforia sampai menirukan saya joget dan seterusnya. Bahkan akhirnya mereka ingin tahu Ludruk. Nah, itu yang membuat saya semakin bangga, sehingga Mbak Tribroto Wibisono saya panggil untuk ikut proses semuanya. Nah, harapannya ya ke depan mungkin berharga untuk anak-anak kita. Tapi kalau boleh saya tanyakan, adakah sentuhan dalam tanda petik pemerintah terhadap sanggar ini? Sampai hari ini sudah janjinya, tapi ya biasa lah ya. Janji. Ya kan waktu meresmikan kan janji. Wali kota hadir diwakili Armuji wali kota, lalu Panglima mengirim aster teritorial, rame kan Prof. Artinya diresmikan sanggar ini menarik. Diresmikan betul oleh pemerintah dan programnya juga direspon. Yang terakhir ini selalu kan, dulu ulang tahun Surabaya kita juga ambil bagian walaupun di sana begitu kan. Untuk tahun ini sengaja saya break
Walaupun sebenarnya program sudah saya sampaikan, sudah terjadi dialog. Karena saya melihat kota sudah mulai tandang gawe. Itu saya bilang, berbagai kegiatan. Apakah ini merupakan salah satu upaya setelah pemerintah menggusur THR, menggusur dalam tanda petik? Saya pikir saya tidak mencoba menghubungkan dari peristiwa THR ya, karena ada dasar yang berbeda sebenarnya. Kalau melihat THR digusur itu sebenarnya kan menawarkan satu pola yang baru. Pengakuan waktu itu kan oleh sebuah radio swasta ditemukan dengan wali kota, diwakili oleh Erik Cahyadi waktu itu sebagai Bapeko. Nah, dia menyampaikan konsepnya bahwa itu akan dibangun sebuah mall, lalu THR tetap ada di dalamnya, sehingga melegakan. Oke, kalau gitu saya akan sampaikan teman-teman untuk sementara ya bergerilya lah seperti itu dengan dirinya. Tapi apakah sampai sekarang sudah terrealisasi? Belum. Saya melihat konon sudah mulai ada investor yang mau lagi. Dulu kan sudah ada, tapi nggak jadi. Ya mudah-mudahan segera terrealisasi sehingga masyarakat Surabaya yang punya taman hiburan rakyat yang legendaris itu akan dapat mengulang memorinya, lalu juga menyampaikan seberapa jauh masa itu kedekatannya dengan masyarakat yang namanya THR. Ini merupakan arti pentingnya THR eksis eksis kembali. Eksis kembali. Karena yang menarik THR kita ini kan ada proses di sana, bro. Hampir semua kesenian Sri Mulat juga ada proses latihan di sana, ludruk, ketoprak, wayang orang. Ya sekarang nggak mungkin mereka ambiar. Nah itu yang saya khawatirkan. Ekosistem yang ada kemarin itu bagaimana nanti mengembalikan ya? Sudah sekian tahun lalu kita tidak bertemu juga. Kalau mau mengadakan pertemuan tuh memerlukan kos lebih kan, transportasi dan lain sebagainya. Nah, ekosistem ini kan yang penting sebenarnya dalam proses kesenian sampai mencapai puncak yang masterpiece dari karya-karya itu. Kalau tidak ada proses itu nggak mungkin terjadi itu. Ekosistem ini jaminan untuk sebuah capaian menurut saya ya, estetika atau karya seni yang terbaik. Nah, di sisi itu kan terus bagaimana ini kalau umpamanya 5 tahun lagi baru terrealisasi, sementara Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan kan kuat menyatakan itu. Itu harus dilaksanakan pemerintah daerah, pelaksanaan undang-undang itu bahkan semua seluruh Indonesia. Nah ini yang dilema. Saya ini kadang-kadang ketemu dengan teman-teman di DPR, teman-teman di pemerintahan itu jadi aneh itu. Betul. Karena saya mengukur kegelisahannya kan terkait dengan undang-undang itu kan kewajiban mereka semua. Ini problem besar nanti untuk anak-anak kita. Saya tidak bisa bayangkan anak-anak itu nanti tidak mengenal kesenian ludruk, filosofinya, manfaatnya pada saat itu, ketoprak dan seterusnya. Ini akan kerja besar yang dilakukan oleh pemerintah akan datang, gitu bro. Kerja yang bukan main-main. Saya melihat ada satu fakta, kemarin ada teman kita yang sempat jalan-jalan keluar itu melihat betapa mahalnya mempelajari kesenian kita di tangan orang asing. Oh, ini kalau terjadi kan ngeri nanti kita kalau belajar ke sana. Ini terjadi, Bro. Jadi dia seorang koreografer ini lumayan terkenal, anak Surabaya, cewek langsung ngomong, "Mas, mahal sekali loh belajar ke orang asing itu." Saya menyaksikan sendiri loh. Kalau nggak cepet-cepet disiapkan, maka kita akan kehilangan sebuah kekuatan yang dimiliki oleh bangsa dan negara ini. Ngomongnya boleh untuk gelatrai. Ada sedikit yang ingin saya jungkil kembali, bagaimana kehidupan teman-teman yang dulu biasa berada di sana, kalau nongkrong di sana itu semburat begitu. Iya, kalau teman-teman ludruk sih masih tetap komunikasi masih. Tapi untuk kemungkinan proses seperti dulu kan kita melakukan dialog, bedah naskah, mencoba dan sudah tidak masih mungkin. Masih tidak mungkin, Bro. Karena kan berjauhan ambiar. Kalau untuk ludruk kami ramah budaya Nusantara ambiar. Ambiar. Nah ini salah satu saya melihat sebagai satu proses yang memang harus kita alami. Iya, supaya teman-teman berbesar hati dan mau menjaga ya. Talenta yang ada dalam tubuhnya, dalam anaknya, dalam cucunya kan kami sudah beranak pinak waktu itu. Cucu sudah ikut proses keren sebenarnya. Bahkan adik-adik kecil kita betul di panggung. Nah, Samin bagian dari strategi saya sebenarnya untuk menjaga itu. Jadi mereka yang sudah tertarik sebelum melihat ludruk sebagai repertoar yang besar dan dahsyat ludruk ini, mereka saya kenalkan pernik-perniknya lah. Betul. Ada filosofi wayang suket itu kan dekat dengan kesenian ludruk. Seperti itu, Bro. Baik, Cak nih. Kita lanjutkan pada pikiran-pikiran tentang
Bagaimana Anda ketika mengalami COVID? Mas Memura, Siap, Prof. Siap. saya jadi teringat ketika awal COVID di Indonesia. Kalau tidak salah, bulan Maret tahun 2020. Iya. Itu saya melihat Anda ini teriak-teriak dengan menggunakan kostum Anda berada di pasar atau di mana itu. Iya. Waktu itu saya melihat arek iki rek. Gak ono maneh ta sing liyane kok ini. Artinya begini, ada pikiran-pikiran iki nek gak Memura, gak ono iki wong ngene iki ngene lho. Pemerintah apa yang ini? Nah, inilah pikiran-pikiran ini ya yang itu, mungkin itu bisa ada kaitannya disoroti. dengan THR sebenarnya. Ada kaitannya dengan THR. Hatinya. Oh. Mangkel. Ya, jangan manggilin. Terus ada COVID. Itu terinspirasi Bu Risma, Bro. Bu Risma itu kan tegang bawa megapun kan. Sempat saya ikuti Bawa megapun itu jalan kaki. Bukan, iya turun dia, naik sepeda motor. Betapa tegangnya ibu kita itu. Tiap-tiap gaya masker. Nah, kan ada teman-teman di Wuhan yang ngasih tahu betapa bahayanya itu kan. Saya mikir ini wong-wong sing nduk bedak iso tuku. Artinya yang punya stan itu kan. Asing nisor-nisor. Saya mati enggak. Waktu itu yang namanya masker mahalnya bukan main. Nah, terus kan masker sudah mahal. Saya tegang tuh, Bos. Setelah melihat pulang itu saya mikir, kok di meja ada masker. Nyonya kan pegawai kesehatan. Oh, dapat. Saya ambil sekaligus mengingatkan ludruk ke masyarakat, maksud saya gitu. Iya. Jadi ya era virus lah. Saya pakai kostum resmi ini, Remo itu. Tak dum ternyata sewenang mereka. Woi cak, apa ya besok terus ini ya suwon saya menemukan energi baru. Ternyata warga Surabaya ingat ludruk. Nah, Sementara dia menemukan senjata untuk melawan COVID kan nggak mungkin dihentikan. Betul. Pikiran saya itu kalau muncul istilah lockdown, nyanyi ada lockdown nih pokoknya. Pikiran saya itu karena kita biasa berinteraksi. Saya itu sampai kagum dengan teman-teman kita Madura. nyanyi gue hancur ya. Bahasa ludruk itu. Iya, nyanyi. Teman-teman ludruk itu dengan tetap pakai masker, bawa kelapa pagi dikirim, malam kan siang kan sudah diawasi Satpol PP. Sudah nggak jualan tapi distribusi di pasar tradisi kan terus terjadi, Bro. Betul. Sehingga berputar nggak sampai nggak sampai terpuruk lah kita. Itu makin semangat saya. Akhirnya Bu Kofifa ngirim, Jenderal Doni telepon ngirim nyuruh anak buahnya, teman-teman Gus Durian yang ngasih masker channel pagar cak titip gitu. Itu memotivasi saya. Dan itu saya sempat Anda kasih itu. Oh iya, sebagian saya kasih kan. Saya ingat ya guru dosen-dosen saya, guru-guru saya tak kirimi semua, Bro. Pokoknya apa ya, senjatanya apa lagi gitu loh, Bro. Nggak ada. Nah bayangan saya kan gini waktu itu, masker, berjarak dan seterusnya seperti prokes yang pemerintah ngomong, dan gizi tinggi. Pasar itu tutup dari mana, Bro? Wah itu makin tegang saya. Itu bahaya, ngomong nggak di stok kan? Pasar tutup, Sebagai strategi kebudayaan berarti semangat ludruk itu mampu membuat Jadi gini, keguyuban ya. spiritnya Cak Durasi bener-bener saya Nah ini. sehingga saya katakan kenapa tidak gitu teman-teman seniman ambil bagian Iya. mengatasi persoalan itu, sehingga ya supaya nggak nemen-nemen lah. Nah ternyata kabar kawan meninggal dan seterusnya se-Indonesia kan terus sampai puncaknya anak saya kena dia, wah akhirnya makin fight. Iya, saya nggak pakai teman-teman, nggak pakai koordinasi begitu. Teman-teman di pasar itu lucu, cari nih cak nggak kayak masker. Saya langsung berangkat. Ada masker tak buagi. Ini untungnya Anda tidak pernah kena ya. Sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Saya nggak kena. Tapi di pasar itu ngeri, Bro. Kemarin di pasar Keputaran itu lucu, pasar ayam. Ada pernah bermain ludruk. Jadi ketika saya ngitung disauti, wah joget, Bos. Sebulan kemudian saya ke sana orangnya sudah meninggal. Ya, sedih saya. Ya begitu. Ada interaksi psikis ya. Mereka juga melihat bagaimana berusaha sampai akhirnya pasar benar-benar tutup. Sedih, Bro.
pasar benar-benar tutup. Iya, waktu itu sampai lockdown betul kan, sepi bahwa orang sudah tidak mungkin lagi membeli dan lain sebagainya, boleh dibilang gulung tikar dan seterusnya kan. Wah, ini akan ya sebagai orang ludruk atau seniman ya, ini kok ada bencana kedua itu bayangan saya. Saya khawatir, saya tidak ngerti politik, tidak ngerti bagaimana negara mengelola uang dan seterusnya. Bencana kedua Bencana kedua ini yang akan kita diskusikan.